Halo Sobat Belajar, pernahkah kalian mendengar tentang teks esai? Apa sih teks esai tersebut? Lalu gimana nih cara membuatnya? Atau mungkin malah kamu pernah membuat teks esai? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengenal tentang teks esai dan bagaimana cara membuatnya dalam pembelajaran mengembangkan opini dalam teks esai. Esai adalah tulisan berisi penilaian atau tanggapan terhadap suatu fenomena, persoalan, objek, atau peristiwa berdasarkan sudut pandang penulis. Kualitas dan efektivitas teks esai sangat bergantung dari ketepatan pengolahan struktur dan penerapan kaidah kebahasaan. Agar kita dapat menulis teks esai yang baik, yuk Sobat Belajar, sekarang kita kupas tuntas masing-masing unsur pembangun teks esai tersebut. Struktur teks esai meliputi tesis, rangkaian argumen, dan pernyataan ulang. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu masing-masing struktur esai tersebut. Kita mulai dengan tesis. Pada bagian tesis ini, kalian bisa mengenalkan topik yang akan menjadi pembahasan pada esai kalian. Selain itu, kalian juga bisa menyampaikan pandangan atau pendapatmu secara umum terkait topik tersebut. Pada bagian ini, tidak dianjurkan nih Sobat Belajar untuk memerinci subtopik atau argumen pendukung. Sistematika kedua adalah rangkaian argumen. Pada bagian ini, kalian bisa mengembangkan sejumlah alasan terkait opini umum pada bagian tesis. Jika kalian memiliki sejumlah data pendukung, hal ini akan menguatkan kebenaran pendapat pada tesis tersebut. Selain itu, kalian juga bisa menampilkan rangkaian argumen. Sistematika yang terakhir atau yang ketiga adalah pernyataan ulang. Hal penting yang harus kalian pahami pada bagian terakhir ini adalah penegasan sikap penulis terkait opini yang disampaikan pada tesis yang disilangkan dengan beberapa argumen yang dikembangkan pada rangkaian argumen, sehingga terdapat kepaduan gagasan yang komprehensif. Nah, Sobat Belajar, demikian tadi sudah kita pelajari bersama tentang struktur teks esai. Mudah kan buat kita pelajari? Setelah kalian memahami struktur teks esai, saatnya nih kita akan membahas unsur pembangun kekuatan esai yang kedua, yakni kaidah kebahasaan teks esai. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan pernyataan persuasif. Mengingat tujuan penulisan esai adalah untuk mempengaruhi pembaca, sehingga dalam teks esai, penulis disarankan untuk menggunakan pernyataan persuasif agar pembaca terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan. Contoh kalimat yang menggunakan pernyataan persuasif, misalnya, menjaga kesehatan itu tidaklah sulit Sobat Belajar, salah satu caranya adalah dengan rutin mencuci tangan. Harapannya, dengan penggunaan kalimat tersebut, pembaca akan mengikuti anjuran rajin mencuci tangan. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah banyak menyisipkan pernyataan fakta. Mengingat teks esai banyak didominasi dengan opini, maka menghadirkan pernyataan fakta adalah hal yang penting agar apa yang akan kita sampaikan dapat diyakini kebenarannya oleh pembaca. Fungsi fakta di sini sebagai alat bukti atas opini yang disampaikan. Perhatikan kalimat berikut ini. Pemerintah melalui Satuan Tugas COVID masih membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bergabung untuk menjadi relawan. Penggunaan kata masih pada kalimat tersebut menunjukkan adanya peristiwa yang benar-benar ada. Ini membuktikan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Tampaknya kebijakan tersebut memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Hanya saja fakta di lapangan berkata lain. Kalimat tersebut adalah kalimat mengandung penilaian karena penulis meragukan realisasi penerapan kebijakan di lapangan apakah sudah mampu menyejahterakan rakyat. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Misalnya, kita memilih topik kesehatan akan muncul istilah virus, bakteri, vaksin, gizi, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Belajar, sampailah kita pada kaidah kebahasaan yang kelima nih, atau kaidah kebahasaan yang terakhir, yakni penggunaan kata kerja mental, seperti menegaskan,
menentukan, memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Sobat Belajar pembahasan kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks esai. Keberhasilan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks esai ini akan menjadi bekal yang baik ya dalam menulis esai. Untuk itu, setelah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun kekuatan teks esai, kali ini kalian akan kami ajak belajar bersama menulis teks esai. Ada 5 tahapan yang harus kalian lalui dalam belajar menulis esai. Tahapan pertama adalah menentukan topik. Agar teks esai kamu menarik, pertimbangkanlah beberapa opsi berikut ini dalam memilih topik. Yang pertama, topik yang dipilih adalah topik yang sedang menjadi perbincangan hangat di sekitar kita. Memilih topik yang masih menjadi aktual menjadi pembicaraan publik akan menghadirkan rasa keingintahuan pembaca untuk mengenali pendapat penulis. Oleh karenanya, agar esai kalian menarik, pilihlah topik yang aktual. Kedua, kita memiliki wawasan yang cukup tentang topik tersebut ya. Agar kita memiliki wawasan yang cukup terkait topik yang kita pilih, maka kita harus banyak membaca berita atau artikel yang setema dengan topik tersebut. Dengan banyak membaca, tidak hanya menjadikan ide dan gagasan kita bertambah Sobat Belajar, tapi lebih dari hal tersebut, materi pembahasan juga menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, tahap kedua dari kegiatan menulis esai adalah melaksanakan pengamatan. Kegiatan pengamatan di sini tentu saja adalah pengamatan terhadap objek yang sudah disesuaikan dengan topik. Misalnya, Sobat Belajar memilih topik kegiatan belajar mengajar yang sedang marak menjadi perbincangan, yakni kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang lebih populer dengan istilah akronimnya PTM. Jika topik yang dipilih adalah PTM, maka pengamatan yang harus dilaksanakan adalah seputar PTM. Terkait ini, Sobat Belajar bisa mengidentifikasi sejumlah masalah nih, seperti bagaimana persiapan sekolah dalam penyelenggaraan PTM, atau mungkin bagaimana fasilitas yang disediakan sekolah untuk penyelenggaraan PTM, bagaimana tata tertib sekolah terkait PTM, bagaimana cara guru mengajar dalam PTM, atau bagaimana aktivitas siswa yang belajar di rumah dan di sekolah, dan lain sebagainya. Tahapan kegiatan ketiga menulis esai adalah menyusun kerangka teks. Mengacu pada hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan pada tahapan kedua, buatlah kerangka karangan. Dalam menyusun kerangka ini tentu saja harus berpegang pada sistematika yang dimulai dari tesis, dilanjutkan dengan rangkaian argumen, dan diakhiri dengan pernyataan ulang. Sebagai contoh, apabila kalian tertarik mengangkat topik PTM sesuai pengamatan yang sudah dilaksanakan, maka pada bagian tesis bisa disampaikan pandangan umum kalian mengenai PTM. Pandangan ini bisa bersifat positif maupun negatif Sobat Belajar. Bisa pro ataupun kontra dengan kebijakan yang sudah ada. Selanjutnya, pada bagian rangkaian argumen, kalian bisa memberikan alasan yang disertai fakta pendukung. Mengapa Anda berpandangan sebagaimana yang disampaikan pada bagian tesis. Rangkai argumen ini harus mengacu pada hasil pengamatan agar esai kalian bisa diyakini kebenarannya oleh para pembaca. Jika rangkaian argumen dirasa sudah lengkap, kerangka esai bisa diakhiri dengan bagian pernyataan ulang. Pada tahapan ini, kalian dapat memberikan ketegasan sikap terkait pendapat umum yang disampaikan pada tesis dan dikaitkan dengan beberapa argumen yang disampaikan pada bagian isi. Sobat Belajar, sampai sudah kita pada bagian inti, yakni mengembangkan kerangka menjadi teks esai. Nah, yang harus diperhatikan pada saat mengembangkan teks adalah keruntutan sistematika yang harus sesuai kerangka agar terdapat rangkaian alur yang sistematis. Selain itu, Sobat Belajar, hal yang tidak kalah pentingnya dari sistematika adalah penerapan kaidah kebahasaan. Harus diingat ya, bahwa dalam teks esai seringkali dipergunakan beberapa kaidah kebahasaan, seperti penggunaan pernyataan persuasif, mengomentari atau menilai, menyisipkan fakta, menggunakan istilah, dan penggunaan kata kerja mental. Setelah kalian menyelesaikan pengembangan teks esai, jangan berhenti dulu Sobat Belajar. Kalian masih harus membaca berulang teks esai karyamu untuk memeriksa nih, apakah esai yang dikembangkan sudah benar atau masih perlu diperbaiki.
Dalam tahapan mengkoreksi tulisan ini, bahkan akan lebih baik apabila kalian meminta bantuan orang lain yang dipandang memiliki pengetahuan tentang teks esai untuk menilai tulisan. Jika dari kegiatan ini masih ditemukan beberapa kesalahan, maka suntinglah agar karya esai menjadi sempurna. Sobat belajar, guna mengukur kualitas tulisan apakah tulisan yang dibuat bisa diterima oleh pembaca atau tidak, kalian bisa mencoba mempublish atau mengunggah tulisan esaimu di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun bisa juga di WhatsApp. Jika tulisan sudah diunggah, perhatikan bagaimana tanggapan yang muncul. Semua tanggapan harus diterima dengan sikap positif, sebab tanggapan mencerminkan perhatian pembaca terhadap tulisan kamu. Perhatian ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kualitas tulisan kamu. Nah, Sobat Belajar, demikian tadi telah Anda simak cara menuangkan opini dalam tulisan esai. Bagaimana nih? Mudah kan? Hal yang tetap harus diingat adalah bahwa keterampilan menulis membutuhkan sebuah proses. Oleh karenanya, agar menjadi penulis yang baik, maka kita harus banyak berlatih dan terus berlatih. Jika begitu, semoga bermanfaat Sobat Belajar. Salam sehat dan tetap bersemangat.